Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot, episode yang luar biasa sekali karena podcast angkot episode kali ini kedatangan orang yang luar biasa. Orang yang mendedikasikan hidupnya, bahkan setengah mungkin sekarang seluruhnya kepada pemajuan kebudayaan. Meskipun kita tahu background beliau sama sekali bukan itu, tapi ya kita salut terhadap pengabdiannya terhadap atau dedikasinya terhadap kebudayaan. Langsung aja the one and only Mr. Ki Demang. Terima kasih. Salam angkot, salam saling sapa. Ya, beliau ini bisa dibilang seseorang yang bertransformasi dari seorang, saya bilang ini ya, ahli di bidang ilmu politik. Iya. Terus kemudian orang pergerakan, iya, aktivis, tiba-tiba mentransformasi dirinya menjadi seseorang yang mendedikasikan kayak transformer, berubah. Iya. Itu di budaya, di mana sekarang sampai hari ini kalau kita bicara orang-orang yang bergelut di kebudayaan, keberadaannya pun masih setengah-setengah. Di antara diakui, dikagumi, dibutuhkan, kadang juga jadi masalah juga, dianggap masalah buat negara. Kalau menurut jenengan, budak negara itu memandang orang-orang berlatar belakang budaya itu seperti apa? Ya, sebenarnya kan budaya itu kan yang memang menjadi inti atau ruh dari bagaimana kita membangkitkan jiwa-jiwa bangsa ini. Ya mestinya yang bisa menggerakkan ya jiwa, ya artinya budaya itu sendiri lah. Jadi ya harus nomor satu lah. Jadi nomor satu, ya? Jadi budaya itu akhirnya harus menjadi, selain menjadi jiwa, harus menjadi kepribadian bangsa ini. Lah kalau tidak pakai budaya, ya pakai apa gitu? Pakai apa? Hancur sudah masa depan dan peradaban bangsa ini. Semuanya akan kembali dan bermuara kepada budaya. Jadi cara sepertinya sederhananya budaya itu cara hidup ya? Cara hidup, tata laku, yang mengatur segala macam baik di bidang ekonomi, politik, semuanya pakai budaya. Pendidikan semuanya harus pakai budaya. Kalau tidak pakai pendekatan budaya, ya itu tadi. Ya akhirnya kalau nggak pendekatan budaya, akhirnya pendekatannya materialis. Iya betul. Kalau nggak materialistis, sekuleristis sekalian. Iya, dan itu nyata bahwa kalau pakai pendekatan tersebut, ya kapitalis, materialistis dan sebagainya, itu sangat rentan terhadap hancurnya sebuah peradaban, hancurnya sebuah bangsa. Dan kita sudah banyak melihat. Akhirnya kalau judulnya kalau mau kapitalis, kalau nggak nguntungnya ojo dikumpuli. Karena kapitalis ya. Iya betul. Terus kalau materialis, wong melarat gue. Lah mbok kumpuli ya kan? Karena memang halus kelihatan mata menarik gitu ya, kan. Betul. Jadi memang sebenarnya kita tidak munafik yang namanya materialis, kapitalis itu memang akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Tapi bukan dia jadikan lokomotif. Bukan lokomotif dan bukan satu-satunya. Kalau sekuler, kayaknya kok orang bakal mati. Lah, iya, urip kayak sak lawase kan nggak mungkin gitu kan. Padahal orang Jawa ngomongnya apa? Urip itu mampir ngombe sak marke. Ngombe sak marke bisa rokokan. Ya itu bercanda lah, tapi itu benar. Terus jangan melihat orang melihat sekarang semakin materialistis, karena memang yang jelas sekarang daripada melihat seseorang dengan kekentalan budaya sama kekentalan materi, jujur lah, orang sekarang lebih gampang tertarik sama yang materi. Betul. Itu apa peran budaya mampu untuk mengimbangi itu? Saya kira mampu. Jadi gini loh, tidak munafik Mas Taufik, bahwa kita ini hidup di masa-masa yang sangat pragmatis. Jadi memang harus gitu ya. Harus gitu. Jadi karena sudah dinubuahkan ya. Oh iya jelas. Ya. Kita semuanya kan pakai teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kita tentu jangan lupa bahwa ada nilai-nilai yang kemudian harus
mengendalikan kita karena kita yakini mengendalikan kita dan menggerakkan kita bahwa kemudian nilai-nilai itulah yang menjadi pegangan dan itu budaya. Jadi kan gitu. Budaya itu kan membuat sesuatu apa yang kita lakukan ini menjadi lebih bernilai, lebih ada maknanya, lebih kemudian dihargai dan tidak kosong tanpa maksud ya. Harus bermaksud kan. Dan intinya bisa menggembirakan, menyenangkan. Budaya itu begitu. Jangan sampai orang berbudaya itu bicara soal kebudayaan jangan sampai menjadi beban, tapi berkebudayaan itu adalah dalam rangka mencari kesenangan, kegembiraan. Benar. Dan kita harus rayakan kegembiraan itu melalui praktek-praktek kebudayaan. Apa itu? Ya semacam-macam, entah melalui kesenian, karya performan seni, art, itu kan. Terus seni dalam artian yang memperindah sesuatu. Betul, gitu. Ya, tapi gini, budaya itu tidak harus kemudian ditunjukkan dengan perform atau casing. Jangan sepicik itu ya. Betul. Seperti saya kemudian pakai udeng, pakai seperti ini, jangan dikira wah ini lebih kok seperti orang budayawan. Enggak juga. Ini nyaman. Kalau ini sih sebenarnya saya yang pertama saya sudah sangat nyaman. Lebih dari 10 tahun saya sudah begini nyaman. Yang kedua, nampaknya kalau di kamera lebih cakep pakai gini ya. Gitu. Yang penting beliau pede itu ya. Itu dia. Yang penting itu. Terus ini Kang Mas, aku mau tanya lagi. Jenengan sekarang melihat itu tadi barusan yang kita sampaikan. Betul. Jika sudah terlanjur, kebanyakan orang memandang bahwa yang namanya kebudayaan itu hanya sekedar performing arts. Padahal kalau katanya orang-orang terdahulu, budaya itu mulai urusan bayen, manten, sampai paten. Ya. Kan sudah kayak hidup sepanjang hidup. Betul. Tapi kenapa kemudian budaya itu jadi sekedar cuman memakai baju adat, tari-tarian budaya, terus kemudian hanya budaya itu arak-arakan. Kenapa sih kok dienggokno sejauh itu loh? Kenapa gitu loh? Ya jadi gini, memang kalau bicara kebudayaan sekarang sudah ada 2 undang-undang yang dibuatkan ya? Ya, yang 2 undang-undang yang katakanlah melindungi tentang soal kebudayaan Indonesia. Satu undang-undang yang berkaitan tentang kecagar budayaan, yang kedua undang-undang yang pemajuan kebudayaan. Nah, undang-undang pemajuan kebudayaan itu ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Nah, 10 OPK ini masing-masing bicara soal tradisi, adat istiadat, ritus misalnya. Terus kemudian ada seni, ada juga pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, semacam-macam. Itu ada semuanya di sana. Bahasa, tradisi, terus kemudian ada juga cerita tutur ya, zaman dulu itu bagaimana, manuskrip, permainan tradisional, olahraga tradisional pun juga ada di sana. Nah, teknologi tradisional ada juga di sana. Nah, semuanya itu kan pada muaranya adalah pada satu bentuk karya. Jadi bentuk karya yang nyata-nyata hasilnya seperti apa? Seni. Berarti kan karya seninya apa? Yang seni masuk seni tradisi. Nah, tapi kemudian harus dilihat seberapa sampai saat ini masih lestari. Dari 50 tahun yang lalu sampai saat ini seberapa yang masih lestari, seberapa yang masih sudah hampir tinggal nama gitu. Atau tinggal nama. Kan itu termasuk makanan tradisional, termasuk pakaian khas tradisional, termasuk juga adat istiadat ya. Cara hidup ya. Itu tadi yang kemudian ternyata di adat istiadat itu mulai dari bayen, manten, paten gitu ya. Itu semuanya ada adatnya, ada ritusnya kan begitu. Nah, seberapa jauh ini masih bertahan. Nah, ternyata kan begini. Yang masih bertahan adalah yang masih diugemi soal nilai-nilainya, kan begitu ya. Diugemi soal tata caranya dan diugemi soal dia punya pesan apa yang kemudian disampaikan dan menjadi media pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Itu begitu. Pesan apa dan yang bisa menjadi media pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Oke. Karena apa? Sekali lagi bicara kebudayaan, seni budaya, ndaki kalau kemudian tidak mampu menyampaikan pesan, maka kemudian dia akan hilang dan musnah dan ditelan waktu itu dengan sendirinya. Karena era ini sebenarnya adalah
era digital. Betul. Bicara digital adalah era data. Ya. Data paling sederhana adalah informasi. Betul. Informasi paling sederhana adalah pesan. Jadi ketika ketika ini jalan hidup ini atau cara hidup ini tidak bisa memberikan pesan dan pesannya tidak mampu disampaikan, berarti dia punah. Iya. Lama-lama akan begitu. Lama-lama akan punah dan akan digeser oleh budaya. Nggak peduli itu dari mana, nggak peduli nanti baik atau buruk, yang penting dia bisa menyampaikan data, pesan, dan segala macam. Yang menang kan itu akhirnya kan? Iya, makanya anak muda sekarang itu bagaimana dia bisa mendapatkan pesan yang benar, atau kita yang berkreasi membuat sesuatu yang bisa kita sampaikan. Yang nggak membosankan. Ya, yang nggak membosankan, terus dia mengenal dan kemudian dia bisa menirunya. Kan gini, kita bicara soal misalnya budaya western atau budaya Korea ya, K-pop masuk. Kan begitu dengan mudahnya. Nah, kenapa kita tidak juga bisa melakukan seperti itu? Nah, seperti itu sebenarnya sangat mudah. Padahal kita sebenarnya kalau mau digali idenya lebih banyak kita itu. Daripada K-pop itu. Kita ini lebih kaya, lebih beragam. Lebih dulu. Iya, lebih duluan ada, dan kemudian Indonesia atau bahkan Jawa, tanah Jawa itu kan pernah menjadi pusat peradaban dunia, kan gitu loh. Betul. Masa sebelum Sanjaya itu sudah ada peradaban-peradaban besar. Bahkan sebelum ada agama-agama besar di seluruh dunia, kita itu sudah punya peradaban sendiri dan agama sendiri. Iya. Yang notabene terbukti. Sekarang yang mayoritas adalah agama yang memang sama rumpun agama kita itu nggak saling tabrakan, sejalan. Iya, jadi Poso itu kan memang sebelumnya sudah ada. Ada ajarannya, terus langgar, sembahyang, itu memang sudah ada semua. Sehingga yang kenapa yang akhirnya jadi mayoritas adalah yang memang mampu untuk tidak gesekan dengan yang tidak ada. Agama saja mampu berkolaborasi dengan kebudayaan, gitu kan? Bisa mengakulturasi dan kemudian bisa langgeng dan lestari soal bisa saling melanggengkan ya. Iya, bisa saling melenggangkan. Kenapa tidak dengan yang lain? Kenapa tidak jangan hanya sikap kita, karakter kita? Kenapa enggak kan gitu? Iya, betul. Ya, jadi kata sembahyang itu sebelum Islam masuk sudah sembahyang emang. Iya, sembahyang. Iya. Dan yang itu begitu masuk Gusti Pangeran itu sudah ada istilah-istilah seperti itu. Iya, itulah luar biasanya. Jadi memang sampai hari ini pun ya aku tak sembahyang sih yo. Itu kata-kata itu ribuan tahun sebelum ada agama-agama besar itu sudah dipakai kata-kata itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya memang kalau kita kehilangan akar kata, akar budaya, ya hilang kita semua. Betul. Kita semua. Terus ini pesan jenengan, kenapa sih kok pemerintah itu kalau ngasih anggaran untuk budaya malu-malu nggak langsung saklek kayak pendidikan katakanlah? Kenapa nggak dikasih memang untuk istilahnya melanggengkan cara hidup itu loh? Ini problem soal visi, karena kenapa? Pimpinannya jika kemudian tidak punya visi soal kebudayaan, ya bagaimana mungkin kita bisa berjuang? Malah sebenarnya malah rugi, karena kalau dia tidak bisa melanggengkan kebudayaan yang kita punya, akhirnya budaya masuk yang lain, yang dibiayai oleh negara. Mereka ini menganggap budaya sebagai sebuah tontonan, bukan sebagai tuntunan. Itu problem. Gitu ya. Makanya sebenarnya saya sedih. Saya juga menjadi bagian orang yang di dalam konteks memperjuangkan soal anggaran dan bahkan kemudian berpraktek menjadi pelaku-pelaku budaya begitu. Sudah nggak kurang-kurang, tetapi mengingatkan ya. Iya, apa boleh buat atau baut, apa boleh baut sama mur ya. Habis untuk anggaran-anggaran infrastruktur, untuk anggaran-anggaran yang barangkali yang barangkali itu saja. Jadi sebenarnya kalau mau melakukan pemajuan kebudayaan ya harus dibangun jiwanya ya. Dulu. Baru kemudian raganya kan gitu. Raga kayak itu kan lagu Indonesia Raya. Oh iya, bangunlah jiwanya, bangunnya aja. Jiwanya. Kalau raganya dulu bisa-bisa palsu ya. Kebudayaan ini bisa menjadi karakter dan bisa menjadi kepribadian bangsa ini gitu loh. Katakanlah kita orang Malang. Enggak sulit kok. Memang kita ini sangat punya karakter tentang budayanya. Soal seninya saja sudah sangat bisa diidentifikasi
kesenian di Malang itu punya khas kan gitu kan. Belum atau di daerah-daerah lain. Ya jika disandingkan dengan daerah-daerah yang lain itu begitu. Dan hebatnya setiap budaya di Nusantara begitu semakin ditampilkan bareng, makin kayak warna pelangi, nggak saling bersaingan, makin memperindah satu dengan yang lain. Betul. Itu istimewanya. Iya. Jadi saya pernah ke Banjarmasin. Ternyata kayak pakai seronen kayak orang teman-teman dari Ponorogo. Iya. Tapi dia dengan pakai baju Melayu, tapi dengan pakai bahasa Banjar. Oh. Loh, kok indah ya? Kok nyentuh ya? Berarti dengan kata lain kan memang budaya kita didesain untuk di setiap tempat itu berbeda, untuk saling mewarnai dan menyempurnakan kan? Ya, budaya itu, seni budaya itu mampu mengadaptasi pada kultur setempat itu kan gitu. Jadi dan kemudian masyarakat setempat itu mempunyai kecenderungan menyukai apa? Mereka kan akan mengkurasi dengan sendirinya. Ya. Mana yang asik dipakai, mana yang enggak, yang enggak, ya itu nanti dia dengan sendirinya akan diganti dengan, nah itulah akan disempurnakan. Masyarakat itu akan mengakurasi sendiri tentang nggak usah diajari ya, nggak usah diajari. Negara nggak usah ngajari. Betul. Orang mengakurasi. Sing nonton itu berarti kan sudah terakurasi. Tapi sing nonton kok sidik ya iki mungkin tidak begitu diminati. Nah itulah cara-cara kita menyuguhkan tentang sebuah seni budaya yang memang benar-benar bisa dinikmati dan sekaligus bisa menyampaikan pesan. Nah, itu di situ. Tentu di situ ada nilai-nilai edukasi yang dibangun itu kan mampu membangkitkan spirit yang bagaimana kepada warganya. Ya. Nah, itu kebudayaan itu begitu. Terus pesan-pesan jenengan. Sesi terakhir ini. Di luar jenengan dulu sebagai aktivis. Jadi di luar dulu sebagai katakanlah sebagai pergerakan yang selalu mengkritisi kebijakan negara. Betul. Terus sampai lokal. Anda memandang peran budaya nanti untuk merawat kebinekaan, merawat agar bangsa ini tidak koruptif. Betul. Peran budaya itu seperti apa sih? Jadi memang satu-satunya yang bisa menjadi penawar, karena saya orang yang bergerak di bidang seni budaya, ya satu-satunya kebudayaan itulah yang menjadi epicentrum atau yang mampu menggerakkan segala sendi dan denyut nadi kehidupan. Bahwa kemudian tata sistem pemerintahan, tata kelola pemerintahan itu jika kemudian tidak disentuh dengan budaya, maka hilang itu namanya etika, hilang itu namanya tata cara yang memang benar-benar memposisioningkan mereka sebagai apa? Orang pemerintahan itu sebagai pengabdi rakyat atau bahkan sebagai raja, kan begitu. Jadi budaya itu memang harus ditempatkan di situ yang paling utama. Nah, saya kira sebagaimana saya sampaikan bahwa karena kebudayaan itu sekarang ya sudah ada undang-undangnya tentang pemajuan kebudayaan, tentang kecagar budayaan, maka nampaknya sebenarnya pemerintah mulai sangat serius. Problemnya mampu diterjemahkan di tingkat lokal, tidak di daerah. Betul. Tidak, untuk menangkap ini sebagai sebuah awalan untuk sebuah kesempatan kesempatan untuk menggerakkan tentang sistem pemerintahan kita. Jadi gini, dulu memang saya sering mengkritik ya habis-habisan tentang tata kelola pemerintahan, baik sistem keuangan, sistem anggaran, maupun sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan. Tapi kali ini saya masuk menjadi bagian dari pemerintah, bukan berarti saya ini juga pegawai, bukan. Karena tapi memang ikut memberikan warna di kebijakan. Di kebijakan. Masuk di dalam tim-tim yang kemudian mengarahkan ke sana. Kemarin saya baru saja audiensi dengan wali kota, PJ wali kota. Saya juga menyampaikan banyak sekali pesan-pesan tentang kebudayaan. Betul. Baik soal kecagar budayaan maupun tentang objek pemajuan kebudayaan. Dan kita sampaikan ini Malang gitu ya. Nah, dokumennya sudah kita siapkan semuanya seperti ini gitu loh. Sehingga Malang itu jauh akan lebih berdikari, Malang jauh lebih punya kepribadian gitu kan. Malang jauh punya nilai karakter dan identitasnya sebagai sebuah kota pendidikan, sebagai sebuah
kota wisata ya, sebagai kota yang mensejarah. Nah kan begitu. Nah kesenian kebudayaan yang ada di Malang, misalnya ragam macam seni itu harus dibangkitkan kembali. Itu sudah kita sampaikan. Bentuknya seperti ini, harus diapresiasi melalui panggung-panggung seperti ini, harus diapresiasi melalui penghargaan-penghargaan seperti ini, harus diapresiasi melalui apa ya namanya pemajuan kebudayaan melalui pengusulan tentang warisan budaya tak benda yang ini ya, merupakan ngomong-ngomong warisan karya budaya itu. tak benda nih. Ya. Bosowalian itu kan Sudah. intangible asset. Betul. Ayo perjuangkan dong. Ayo sudah. Kemarin tuh sebenarnya dokumennya sudah maju, tapi kok kenapa tahun ini belum mendapatkan? Mudah-mudahan tahun 2024 sudah. Ngomong belum karena sekarang ternyata penutur Bosowalian nggak hanya Betul. orang Malang. Sebenarnya gini Mas Taufik, saya ini malu juga ya dengan daerah-daerah yang lain ya. Kapan curhat ini ya, Bang? Betul curhat. Kalau Bosowalian itu nanti masuk dalam WBTB Kota Malang, itu baru pertama kali Kota Malang punya WBTB namanya Bosowalian, dan ini sudah kita ajukan. Yeah. Padahal daerah-daerah lain punya sudah semua. mengantongi lebih dari 5 sampai 10 WBTB. Bayangin, lah Kota Malang satu aja belum ada. Ya, makanya saya kemarin kan sampai manggil narasumber seorang dokter Ya, Leiden ya. di Yang- UM sekarang Yang bawa disertasi Bosowalian itu Mas siapa? orang Mbak Renzi Yanwar. Renzi. Namanya Yanwar, nama orang tuanya. Ya, ya. Jadi Mbak Renzi ngomong, saya sampai hampir lupa. Berarti kan dia kayak jalan sendiri untuk menjadikannya itu warisan budaya tak benda kan.